Peraturan Daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Kota Malang tengah masuk pembahasan legislatif. Capaian keuangan daerah di tahun 2020 dinilai cukup baik, meski ada beberapa program yang tidak mencapai target. Hal ini dibahas dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Malang, penyampaian penjelasan Wali Kota atas Ranperda APBD tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna Senin 7 Juni 2021. Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, realisasi anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode tahun anggaran 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI, ada beberapa hal yang belum mencapai target. Namun hal ini masih dianggap baik, terlebih Kota Malang berhasil mempertahankan wajar tanpa pengecualian atau WTP 10 kali berturut-turut. Ia menambahkan, salah satu penyebab belum tercapainya target itu dari segi pendapatan daerah, di mana ditargetkan awal mencapai 1,99 triliun, baru terrealisasi sebesar 1,95 triliun atau sebesar 97,86%. Selain dari sektor tersebut, belanja daerah hingga pembiayaan juga memicu belum tercapainya target tersebut. Penyelenggaraan keuangan daerah ini kan setiap tahun, jadi setelah LHP, laporan hasil pemeriksaan dari BPK, maka itu harus disampaikan kepada Dewan. Dan salah satu SOP-nya ketika kita nerima LHP pun itu kemarin harus ditandatangani, harus disertai dengan salah satu pimpinan di Dewan. Nah, yang saya bacakan tadi kan resume, sambutan tadi resume dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan daerah. Alhamdulillah kita WTP 10 kali, itu maksudnya insya Allah secara administratif kita sudah memenuhi kaidah-kaidah keuangan akuntansi pemerintahan daerah, dan selanjutnya nanti akan didalami oleh teman-teman Dewan, dan tentu nanti akan ada saran masukan. Jadi, untuk silpanya memang kita silpanya masih 500 sekian. Itu sekali lagi kami sampaikan, karena kita kena refocusing. Refocusing itu wajib 50% total. Jadi kalau itu tidak digunakan ya berarti kita mestinya APBD kita itu ya yang 50% dari belanja yang kemarin itu tidak diapa-apakan. Jadi yang tidak tersentuh kemarin refocusing adalah belanja pegawai. Tapi belanja-belanja yang lain itu 50% untuk dihentikan, untuk tidak dibuat kegiatan. Harapannya nanti sewaktu-waktu ada darurat ya dibutuhkan berkaitan penanganan COVID, maka dana itu bisa dipakai. Oke. Ke depan ini gimana Pak? Pajak kan 2020 ini nggak target Pak. Memenuhi kan hanya 19%. Iya kan hanya ya di daerah-daerah lain kita malah jauh ya. Dulu kita kan maunya turunnya kan 60%. Tapi sekarang turunnya kan tidak sampai 20%, 19%. Saya kira wajar, dan saat ini laporan dari Bapenda kita sudah untuk pajak daerah aja, pajak daerah selain retribusi dan lainnya, pajak daerah itu kita sudah terpenuhi hampir 160 miliar. Ya, yang target kemarin kan 400 sekian, ini sekarang baru triwulan 2 dan PBB belum masuk. Ya, PBB baru masuk kurang lebih 14%. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika mengungkapkan, hasil dari laporan pertanggungjawaban tersebut selanjutnya masih akan dilakukan kajian dan telaah oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Malang. Nantinya, pembahasan ini akan dikebut, termasuk hingga proses hearing bersama perangkat daerah terkait, sehingga proses putusannya bisa dilakukan sesuai target pada 30 Juni 2021 mendatang. Kami memang di awal kan gini ya, dengan keterbatasan waktu kemarin hasil audit BPK kemudian menimbulkan laporan ini, kami belum mempelajari secara rinci. Nanti Jumat Sabtu kami akan lakukan kajian telaah untuk mempelajari laporan wali kota ini, laporan pertanggungjawaban ini. Selanjutnya kita akan ada PU praksi. Nah, di PU praksi itu adalah sikap resmi daripada DPRD.
Kalau sekarang kami belum bisa bersikap, kenapa? Karena kami belum mengkaji dan menelaah, ya. Jadi kami belum bisa menyoroti satu persatu. Nanti PU fraksi akan kami sampaikan kepada media 6 fraksi bagaimana pandangan awal terkait laporan pertanggungjawaban itu, ya. Mungkin target penyelesaiannya? Penyelesaiannya yang jelas paripurna pengesahannya diterima atau ditolak 30 Juni, ya, sudah terjadwal di Bamus. Karena ini maraton panjang, setelah kajian telaah kita ada PU fraksi, setelah ada PU fraksi itu ada jawaban wali kota, setelah ada jawaban wali kota itu ada proses lagi di hearing dengan OPD. Karena apa? Karena Dewan sudah mendapat tugas jelas dari BPK, yaitu menindaklanjuti temuan BPK terkait dengan seluruh laporan pertanggungjawaban 2021. Kemudian Dewan harus melaporkan secara resmi kepada BPK tentang tindak lanjut temuan BPK tersebut, ya. Sehingga ini kita tidak main-main, kita ingin lebih. Kenapa tadi saya minta sambutan wali kota agar diterima oleh anggota, dan karena ini paripurna terbuka, kita ingin setiap sambutan apapun yang disampaikan itu peserta paripurna harus menerima semuanya, termasuk media, sehingga tidak mendebak-debak lagi angkanya. Karena paripurna terbuka berarti apapun yang disampaikan di paripurna itu harus tersampaikan pada publik. Itu yang tadi saya minta. Memang sudah disampaikan kepada kita lembaran pertanggungjawaban, tapi yang tebalnya sekian, kan tidak mungkin itu kita bawa ke paripurna. Intisari itu semua adalah di laporan penghantar tadi, sehingga kita menginginkan itu semua diterima oleh peserta paripurna, baik itu Dewan, OPD maupun media. Itu yang kita harapkan tadi, sehingga kita berharap di paripurna selanjutnya, baik itu jawaban wali kota atau apapun, PU fraksi pasti akan kita sampaikan ke publik, supaya semua tahu bahwa yang namanya rapat paripurna terbuka itu untuk masyarakat, sehingga masyarakat tahu persis informasi yang valid, bukan tahu yang hoax saja, ya. Itu harapan kami. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, suasana paripurna berlangsung cukup menarik, di mana dilangsungkan momen perpisahan pejabat publik, yakni Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Sumarmata. Sebelum kegiatan rapat paripurna dimulai, jajaran Forkopimda Kota Malang memberikan kenang-kenangan kepada Kapolresta Malang Kota tersebut sebelum melepas untuk mengemban jabatan barunya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi jatimtimes.com ya. Terima kasih.